Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat edis TV. Baik, kita akan baca teman-teman sekalian apa keterangan dari portal Jateng ini ya. Semarang, portal jatengnews.com. Sepertinya batas kesabaran Gus Leman sudah tidak bisa dibendung. Ia mengungkapkan rasa kesalnya terhadap Edis TV karena dinilainya seorang pengecut. Hal ini disampaikan Gus Leman di kediamannya Jalan Villa Aster 2, Blok P nomor 6 Semarang pada Minggu 6 April 2025. Menanggapi terkait keberanian Edis TV untuk bermubahalah. Waduh, ya. Dalam pernyataannya, Gus Leman menegaskan jika Edis TV tidak berani ke Indonesia, dirinya yang akan ke Amerika atau hentikan program TV-nya. Hai pengecut, kalau kamu, dalam kurung Edis TV ini ya, tidak berani ke Indonesia, saya yang akan ke Amerika atau hentikan program TV-mu. Ketusnya. Kemarahan Gus Leman berfokus pada sejumlah pernyataan Edis TV yang menyudutkan ajaran Islam, khususnya perihal kitab suci umat Islam yakni Al-Quran yang nilainya tidak memiliki mukjizat. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat edis TV. Aduh. Ya. Oke, kita lihat, kita baca ya. Semarang 86news.co. Gus Leman segera berkirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta, kawan-kawan. Hal ini terkait program tayangan di channel milik Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam Sabtu 12 April 2025. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Gus Leman yang geram, yang marah, yang merasa terjolimi, merasa agamanya dilecehkan, agamanya direndahkan, agamanya itu diolok-olok oleh Bang Edis TV. Saya tertawa teman-teman ketika mendengarkan berita ini. Kenapa? Karena memang beliau itu buta ya dan tidak mau tahu ya terhadap umat Islam yang kemudian menghina agama Kristen. Kalau Edis TV, penghinaannya dia katakan di mana? Edis TV selalu menantang, tunjukkan di mana penistaannya Edis TV. Maka Edis TV akan lompat dari Monas. Ya kan? Nah selama ini teman-teman muslim itu tidak bisa membuktikan itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Edis TV ada datanya, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Ustadz Juma, Ustadz Nandar, Uni Rifa, Harusianipa, Nora Aritonang, si Ustadz Felix, Ustadz Ahmad Kainama, si Ustadz Donditan, Ustadz siapa lagi itu ya, Aristo, ya kan, Menechem Ali, Ustadz Irene Handono, ya Ustadz Bangun Samudra, Ustadz Arifin Nababan, dan masih banyak lagi, ada Ustadz Mujir Situmorang. Di channel TV Laskar Kristus ini sudah terlalu banyak saya bahas Ustadz yang membahas kekristenan, yang menghina kekristenan kami, yang mengolok-olok tentang ayat-ayat kitab suci kami. Dan bukan hanya saja di media sosial, tetapi juga di dalam masjid dan juga di pengajian-pengajian yang lain. Yang dibahas adalah ayat-ayat Kristen. Nah teman sekalian, ini menarik sekali ya. Saya berharap memang hal ini ya boleh ada tindakan dari pemerintah. Tindakannya begini. Kami apologet Kristen ini kan, bahkan Edis TV juga sering mengatakan, kami akan mundur, kami akan berhenti. Saya secara pribadi juga pun ya. Ini catat omongan saya. Saya juga akan berhenti dalam dunia apologet. Saya tidak akan membahas Islam. Saya tidak akan mempertanyakan Islam jika para ustadz tidak lagi mengais-ngais ayat kitab suci kami, menafsirkannya dengan sembarangan, bahkan membahas tentang kekristenan di ibadah-ibadah umat Islam dan pengajian-pengajian lain. Saya secara pribadi akan berhenti juga. Demikian Edis TV sudah menyampaikan hal ini.
Nah teman sekalian, menarik karena Edis TV mau dilaporkan ke Dubes, Duta Besar Belanda yang ada di Indonesia teman sekalian. Dia akan dilaporkan oleh Gus Leman karena meresahkan, menghina agamanya. Ya kan? Nah, yang menarik teman-teman sekalian, nanti silakan ya akan diikuti ya, tonton sampai selesai beritanya. Saya akan bacakan kepada saudara semua. Di mana teman-teman sekalian, si Gus Leman ini ya juga meminta Edis TV untuk mubahala, karena Edis TV berkata bahwa kitab sucinya itu Muhammad itu tidak ada mujizat gitu ya. Kemudian Al-Quran tidak punya mujizat dan segala macam begitu ya. Dia tersinggung dengan hal itu karena bagi Islam kan Al-Quran itu mujizat terbesar, ya kan? Nah sekarang dia minta Edis TV mubahala. Kita mubahala saja katanya itu. Nggak perlu diuji gitu loh kebenarannya. Ya, diuji kebenarannya. Apakah memang kitab sucimu benar tanpa mengais-ngais Alkitab? Atau sebaliknya, dia tidak bisa dikatakan sempurna kalau tidak mengganggu ya ayat-ayat Alkitab Kristen. Nah teman-teman sekalian, mari ikuti, kita dengarkan ya beritanya yang ada berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, ini kita akan baca ya, berita ini 4 hari yang lalu ini. Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV. Waduh, baik ya. Jadi ternyata mereka tersakiti dengan Edis TV, teman-teman. Baik ya, kita lihat ya. Gus Leman segera kirim surat ke Dubes Belanda. Waduh, gugat Edis TV. Aduh. Ya. Oke, kita lihat, kita baca ya. Semarang 86news.co. Gus Leman segera berkirim surat ke Duta Besar Belanda di Jakarta, kawan-kawan. Hal ini terkait program tayangan di channel milik Edis TV yang menurutnya melecehkan agama Islam. Sabtu 12 April 2025. Melecehkan agama Islam. Bagaimana dengan Donditan? Bagaimana dengan Ustadz Kainama? Bagaimana dengan Ustadz Nandar, Ustadz Juma, Uni Rifa, Farusianipar, dan masih banyak lagi ustadz-ustadz yang menghina kekristenan. Ya kan? Bagaimana dengan itu? Siapa ini? Gus Leman ini. Ya. Bagaimana dengan para APII ya kan, mengenamakan nama Apologet Islam Indonesia gitu ya. Tetapi mereka bukan membela Islam, justru membahas kekristenan, menghina-hina kekristenan. Itu terus yang terjadi di TikTok itu begitu. Edis TV hadir itu untuk mengcounter dan melakukan hal yang sama. Kenapa kemudian kepanasan ini? Ya, ini menarik teman-teman ya, menarik ya. Surat yang akan dikirim meminta petunjuk untuk melakukan gugatan terhadap Edis TV di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Wow. Baik, selanjutnya ya teman-teman, kita akan lanjut, kita lihat ya. Tidak ada solusi atau cara lain untuk menghentikan Edis TV selain meminta petunjuk ke Mahkamah Internasional, kata Gus Leman. Dikatakannya yang bisa mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional itu adalah negara, bukan pribadi ataupun lembaga. Gus Leman berharap Mahkamah Internasional bisa mengeluarkan fatwa atau lex spesialis sehingga dirinya bisa membawa masalah Edis TV ke Mahkamah Internasional. Konyol. Aduh, ini segitunya mereka kepanasan ya, kebakaran jenggot ketika di counter dan dilakukan hal yang sama. Karena cara Edis TV ini adalah salah satu cara untuk mengcounter Islam-Islam yang sukanya membahas Alkitab, yang sukanya membahas tentang ayat-ayat suci kekristenan ya, kitab Kristen, dan juga rasul-rasul ya, terutama Rasul Paulus yang terus mereka hina, yang terus mereka fitnah, dan terlebih kekristenan yang terus mereka diskriminasi, yang terus mereka injak-injak selama ini. Nah kan orang Kristen dan para apologet termasuk saya yang ada di Indonesia untuk melakukan cara Edis TV itu atau melakukan cara-cara umat Islam untuk menghina kekristenan ini tidak gampang teman-teman sekalian. Itu saya secara pribadi tidak berani.
Sekalipun saya punya data gitu ya, punya data dan saya bisa mau framing hal itu. Tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena yang pertama, saya ada di Indonesia dan kita sudah open camp, ya kan? Jadi tentu saja, waduh, ini besok-besok sudah langsung diketuk-ketuk pintu itu kayak si anak Batak ya gitu. Nah, Edis TV berani kenapa? Karena tinggal di luar negeri, ya. Jadi segitunya mereka ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Gus Leman mengatakan sudah ada beberapa pihak yang memberikan dukungan untuk menghentikan tayangan Edis TV yang dinilai merugikan umat Islam. Wah, dirugikan coy. Dirugikan guys. Aduh, lalu bagaimana dengan cara-cara umat Islam yang lain? Ustadz-ustadz yang membahas Alkitab kami, yang menafsirkan dengan sembarangan. Contohnya Donditan saja, yang diundang oleh para artis, yang diundang bahkan ya dikerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Bahkan ke Zakir Naik pada waktu itu. Setiap hari yang dibahas adalah Alkitab. Kenapa Gus Leman tidak melakukan hal yang sama? Kalau Gus Leman mau lakukan yang adil, hentikan ya semua para penghina-penghina dari pihak Anda dan stop untuk membahas kitab Kristen di dalam masjid. Stop membanding-bandingkan antara agama Islam dan agama Kristen di dalam pengajian-pengajian. Maka saya secara pribadi berkomitmen akan berhenti untuk diskusi agama ini, berhenti untuk mereaction video-video daripada para ustadz juga. Ketika mereka sudah tidak lagi ya mengais-ngais kekristenan, ya. Kita lanjutkan teman-teman, dikatakan apa? Namun PR utamanya adalah permasalahannya itu. Lewatnya kemana? Itulah yang harus dipikirkan, ujarnya. Pas belum tahu cara, ya. Baik. Jika melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri atau melaporkan Edis TV ke kepolisian NKRI, pasti sulit. Karena menurut hemat saya, meski Edis itu masih berkewarganegaraan Republik Indonesia, namun saat ini dia berdiam di USA. Jadi, saya yakin pasti akan sangat sulit melakukannya. Jika Edis tidak mau hadir, bagaimana? Kan tidak bisa jalan prosesnya, kata Gus Leman. Sedangkan kalau kita minta dicabut paspor milik Edis, nanti Edis pasti akan minta suaka ke Amerika. Ya, kan tetap tidak akan bisa, kata Gus Leman. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Marilah kita jaga toleransi, meski berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan dengan baik dan damai. Kita fokus saja untuk mencari rezeki yang halal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kita. Ini kan zaman susah banyak negara-negara mengalami kesusahan ekonomi. Untuk apa debat masalah agama? Lebih baik kita pikirkan saja nasib keluarga kita pungkasnya. Wah. Menarik yang terakhir itu, Mas Giles. Sebetulnya saya hanya meminta kepada Edis untuk menghentikan program Edis TV-nya itu saja. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama, dan saya memang berharap memang si Gus Leman ini mendengarkan apa yang menjadi saran saya tadi, teman-teman. Kenapa? Supaya memang Edis TV ya berhenti. Ya, kalau tidak, Edis TV tidak akan berhenti. Dan Anda mau kerjasama dengan Interpol, ya seharusnya Paul Jang itu sudah diamankan harusnya. Karena Paul Jang itu ada di Belanda, ya kan? Tetapi sampai hari ini dia tidak bisa ditangkap. Kan dia mengaku itu Nabi ke-26 ya, menyempurnakan Nabi yang ke-25 yang maha. Nah, ini saya tidak lanjutkan, teman-teman ya. Ya, saya nggak berani lanjutkan. Ya, Gus bukan ini ya, si Paul Jang itu berani demikian, dan itu viral masuk TV. Tapi sampai hari ini nggak bisa ditangkap. Apalagi Edis TV, ya. Lagi pula Edis TV bukan adanya di Belanda, ya teman-teman sekalian ya. Ya. Karena tidak ada yang tahu di mana Edis TV tinggal. Saya secara pribadi pun tidak tahu. Cuman kalau dia live malam itu di sana udah siang. Ya baik, jadi teman-teman sekalian, itulah saja pesan kita kepada Gus Leman supaya memang ya menghentikan dulu para ustadznya, kemudian ulama-ulamanya dan debater-debater Islam untuk tidak lagi membahas-bahas Kristen. Maka kita pun akan berhenti membahas Islam. Demikian dari saya, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Doakan Edis TV, dukung Edis TV, dan support bila perlu untuk pembangunan rumah apologet yang sedang dirancang oleh Edis TV di tempatnya di luar negeri. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.